Selamat pagi sahabat bertumbuh dan berbuah. Kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema kasih butuh tindakan. Saudara, mari kita baca dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, cinta bukanlah apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita lakukan. Nah, cinta adalah aksi dan bukan emosi. Meski sangat sederhana, saudara, tapi kalimat ini benar-benar mendefinisikan seperti apa seharusnya kita mengasihi. Banyak yang berkata bahwa ia mengasihi, tapi tak banyak juga yang mau dan bisa membuktikan dalam tindakan nyata. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, perkataan tanpa tindakan itu ibarat sebuah tuduhan tanpa bukti yang jelas. Nah, statusnya sangat lemah, patut diragukan dan dipertanyakan kebenarannya. Dan sosok yang paling bisa kita teladani dalam hal mengasihi adalah Allah sendiri. Ketika ia mengatakan bahwa ia mengasihi manusia, maka hal itu dia buktikan dalam sebuah tindakan, saudara. Dia mati bagi setiap kita. Dia membayar dosa kita lunas, saudara. Apa yang Yesus lakukan untuk membuktikan kasihnya buat kita tentu sangat banyak, saudara. Tapi puncaknya terlihat, saudara, ketika ia mengirim anaknya yang tunggal di bumi ini menjadi penebus manusia dari kuasa dosa. Nah, perhatikan apa yang menjadi ayat yang nats pembacaan firman Tuhan di pagi ini, saudara. Tuhan Yesus tidak hanya berkata bahwa dia itu mengasihi manusia, tapi juga dia berkata bahwa karena ia mengasihi manusia, maka ia sampai rela memberikan anaknya yang tunggal. Nah, lantas bagaimana dengan setiap kita, saudara? Ketika kita ini berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, maka sesungguhnya hal itu harus diwujudkan, ditunjukkan dalam perbuatan kita. Dan tidak ada gunanya, saudara, kita berkata kita mengasihi Tuhan jika kita tidak menunjukkan diri kita ini dekat dengan Tuhan dan melalui doa dan penyembahan pribadi kita, melalui keintiman kita dengan Tuhan. Jika Tuhan saja membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan memberikan anaknya yang tunggal, masakan kita memberikan waktu untuk dia saja tidak bisa, bahkan setengah-setengah. Padahal seharusnya bukan cuma waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Jika kita memang mengasihi Tuhan, saudara, tapi seluruh hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Bukan Ia sudah memberikan nyawanya untuk kita? Bukankah Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi setiap kita? Jadi mengapa kita tidak melakukan hal yang sama? Ini jadi pengingat bagi setiap kita, saudara. Kita ini adalah orang-orang yang ditebus dari kuasa dosa. Nah, karena itu logikanya kita ini adalah milik Tuhan. Nah, hidup kita ini bukan lagi milik kita, tapi milik Kristus, milik Tuhan. Dan mari, saudara, biarlah perenungan firman Tuhan di pagi ini menjadi pengingat bagi setiap kita, menegur setiap kita hari ini. Mari kita mau sama-sama belajar banyak menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan menyatakan juga kasih kita kepada sesama. Saudara, dalam tindakan nyata itu harus terlihat jelas dalam kehidupan kita, bukan asal keluar dari mulut saja. Kasih bukanlah apa yang kita katakan, tetapi yang kita lakukan. Dan kasih adalah aksi dan bukan emosi. Dan biarlah kasih Kristus menyertai setiap kita dimampukan untuk hidup dalam ketaatan, hidup dalam kasih Kristus, di mana dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, mari bukan hanya kita tahu tentang firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari, setiap minggu kita ke gereja, tapi yang Tuhan mau adalah kita ini menjadi pelaku-pelaku firman. Buktikan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Jadilah pelaku firman dan biarlah kasih Kristus memancar dari setiap kehidupan kita. Hidup kita berdampak dan menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Immanuel.